Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya masak tumis nangka muda. Nangka muda wajib dimasukkan dalam list resep masakan enak karena tumis nangka muda tanpa santan ini beneran bikin kalap makan. Dipakein tambahan ebi sama daun melinjo atau daun so, udah deh, ini bener-bener top markotop. Yuk kita langsung aja simak resep tumis nangka muda pedas di video ini. Pertama, saya punya satu bungkus nangka muda yang sudah dipotong-potong. Ini saya beli di warung, memang sudah begini adanya. Ya, ini saya simpan di kulkas 1 hari. Ini akan saya rebus untuk menghilangkan getahnya dulu. Saya beri tambahan garam biar getahnya benar-benar hilang ya. Kita aduk, kita rebus sampai dia itu mendidih, tapi nggak usah terlalu overcook ya, nggak usah terlalu matang teman-teman. Karena kalau terlalu matang nanti pas dimasak di oseng itu nanti dia benyek ya. Ini sudah cukup, saya akan angkat kemudian saya cuci bersih sambil diperas-peras airnya. Jadi benar-benar hilang getahnya. Ini sudah saya cuci, sudah saya peras-peras, benar-benar sudah nggak lengket di tangan ya. Kemudian kita sisihkan. Sekarang kita siapkan bumbunya dulu teman-teman. Untuk bumbunya saya cuper ya, nggak saya rajang. Ada 10 bawang merah kecil-kecil, 7 bawang putih kecil-kecil, cabai rawit saya pakai yang hijau 20 butir dan cabai merah besarnya 10 butir. Kemudian ini yang nggak kalah penting, wajib banget ada adalah ebi 50 gram. Sudah saya rendam dengan air panas ya teman-teman. Ebinya boleh disangrai dulu kemudian dihaluskan boleh, ataupun dicuci saja dengan air hangat kayak gini juga boleh, sama aja. Ini saya cuper dengan tambahan air biar lebih halus ngecupernya. Kurang lebih sampai kayak gini, kemudian sisihkan. Kita siapkan bahan yang lain. Saya punya jengkol 2 buah yang sudah diiris-iris dan 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek. Juga ada daun melinjo atau daun so. Pilih daun yang muda, ini kurang lebih 10 lembar. Saya cuci kemudian potong-potong. Nah sekarang kita saatnya masak ya. Karena tadi ngeblendernya menggunakan air seperti biasa, saya akan masak sampai air dalam bumbu ini menghilang dulu, susut dulu, baru ditambahkan minyak. Tujuannya biar bumbu-bumbunya ini nggak mentah ya teman-teman, nggak bau mentah, nggak bau cabai mentah. Nah baru dimasukkan minyaknya kurang lebih 3 sendok makan. Kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk kayak gini ya teman-teman. Semakin diaduk dia akan semakin mengeluarkan minyak, semakin tanak, semakin matang bumbunya. Nah kalau udah kayak gini masukkan lengkuas atau laos. Lalu jengkol juga masuk ya di tahap ini. Kita aduk hingga tercampur rata, paling tidak sampai laosnya ini layu gitu ya, mengeluarkan bau yang enak, baunya keluar, dan jengkolnya ini juga setengah matang ya, jadi nggak mentah banget. Nah kalau udah baru dimasukkan nangka mudanya. Kita aduk sampai tercampur rata bumbu-bumbuannya ini ya. Ini masaknya masih dengan api kecil ya teman-teman. Nah kalau sudah tercampur rata kayak gini, sudah layu, biar nggak gosong, baru ditambahkan air. Nah untuk airnya seberapa? Airnya tuh 1 gelas belimbing atau setara dengan 200 ml air. Saya pakai untuk membilas cuper karena bumbunya masih banyak yang nempel. Nah kalau air udah masuk baru boleh gedekan apinya. Nah triknya gitu ya, tambahkan garam, gula, merica bubuk, dan penyedap. Ini penyedapnya nggak ke-record ya, nanti di description box semuanya ada untuk takarannya. Kita aduk-aduk sampai airnya ini mendidih, kemudian menyusut. Kita koreksi rasa, apakah rasanya sudah tepat gitu ya, dan apakah sudah benar-benar matang nangkanya. Kalau rasanya udah oke, nggak ada yang perlu diperbaiki, baru dimasukkan melinjonya, daun melinjonya atau daun sonya. Nah kalau daun sonya udah masuk nggak usah terlalu lama, cukup 3-4 menit sampai layu aja ya, nggak usah kelamaan karena nanti dia warnanya nggak hijau, nggak cantik. Dan kalau airnya udah menyusut, udah bisa diangkat ya teman-teman. Kurang lebih untuk penampakan tumis atau sayur nangka mudanya kayak gini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.